Audio Jungle. Audio Jungle. Dasar batu sialan. Ngapain sih ada batu di sini? Dasar gak punya otak. Oke, Soika, kamu ngapain di sini? Aku jatuh gara-gara batu. Kamu tahu nggak? Enggak. Jadi gini, semua alam yang benda mati yang ada di semua alam semesta ini itu belum tentu yang namanya tadi sini yang namanya batu. Jadi belum tentu batu di sini itu wujudnya yang asli seperti ini. Jadi di sini batu itu bisa berpikir ataupun bertasbih kepada Allah. Astagfirullah, aku udah salah. Terus gimana dong? Aku harus minta maaf sama batu. Udah gini aja. Kita cari tempat duduk aja yuk, ngobrolnya di sana aja. Lebih enak. Mana? Sana, yuk. Oke. Jadi itu nanti kalau ditanya Soika, gimana nih, udah tenang? Ya, alhamdulillah lumayan. Ya, alhamdulillah. Jadi gini, kamu tahu nggak? Apaan tuh? Ini ada kisah seorang perempuan yang di situ ahli ibadah yang senantiasa mengagungkan di dalam bulan suci surat Al-Jin. Saya pernah melihat atau membaca di dalam buku yang berisi tentang kisah inspiratif. Ya, di situ dikutip dalam kitab Muqasafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dikisahkan ada seorang perempuan di dalam Baitul Masjid. Perempuan itu meninggal. Dia adalah seorang ahli ibadah dan juga berpenampilan sederhana. Bahkan dia itu selalu senantiasa mengagungkan bulan Rajab ini. Dan juga setiap tahunnya pada datang bulan Rajab ini dia selalu berzikir kepada Allah dan juga membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas dalam sehari itu. Pada suatu hari dia itu sakit dan juga seseorang itu sebelum meninggal berwasiat kepada anaknya. Jadi ketika berwasiat di situ dia menceritakan untuk dikuburkan dengan pakaian yang sederhana tadi. Tetapi ketika sudah dikuburkan, anaknya itu tidak berwasiat, tidak amanah dengan amanahnya orang tua. Dan juga ketika tidak amanah dengan orang tuanya itu, anaknya ketika tidur di situ, dia dimimpikan sama orang tuanya itu. Bahwasanya di dalam mimpi itu kata gini, "Nak, kenapa kamu tidak berwasiat? Kamu tahu nggak yang kemarin aku wasiatkan itu apa?" Dan di situ anaknya sungguh langsung terbangun dan kenapa kok tidak berwasiatkan? Orang tua tadi tidak diingatkan. Jadi kenapa kok di situ anaknya tidak melaksanakan wasiat ibunya? Jadi ketika anaknya itu lupa, ketika bangun tidur dan bergegas untuk melaksanakan besoknya menjumpai kuburannya, di situ menduduk. Bahwasanya ketika mencuci kepada ibunya, di situ tidak ada makam atau petilasan ibunya. Kenapa kok di sini tidak ada? Lalu ada terdengar ada sebuah perkataan di sini disebutkan, tidak ada seorang pun yang di situ mengagungkan bulan Rajab ini, itu dikuburnya tidak akan sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjumpai atau di situ akan
membersamakan kepada orang-orang yang mengagungkan bulan Rajab ini. Masa Allah tabarakallah, di situ Allah Subhanahu wa taala sudah mengagungkan siapa saja yang sudah melaksanakan atau di sini meningkatkan dalam bulan suci Rajab. Oh iya, tapi selain itu di dalam bulan Rajab ini sebentar lagi kan kita juga akan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan sungguh mulia perjalanan beliau dari Isra dan Mi'rajnya yang perlu kita teladani. Ada beberapa juga, dan mungkin kita sebagai umat muslim, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita juga tidak pernah menyadari bahwa itu mulia perjalanan dari Isra dan Mi'rajnya beliau. Dan ada beberapa yang saya ingat sampai sekarang. Salah satunya adalah ketika waktu perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril, di mana di perjalanan tersebut disuguhkan ada beberapa cawan yang isinya adalah khamr dan juga air susu, dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulianya memilih air susu yang berada di cawan itu dan meninggalkan khamr. Malaikat Jibril mengatakan bahwasanya susu adalah lambang kemurnian dan juga fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maka sudah jelas bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita juga harus taat dan juga memperbaiki akhlak-akhlak kita. Seperti halnya tadi, benda mati yang tidak bersalah, kita juga harus bisa mengintrospeksi diri kita, bahwasanya kita juga harus berhati-hati dalam situasi apapun dan juga dimanapun. Masya Allah, banget ya bercerita. Saya udah buat amalan apa aja nih sama bulan Rajab? Ada ya amalan bulan Rajab? Ada dong ya kan? Kalian belum pada tahu? Saya nggak tahu tuh. Harus tahu ya. Jadi di bulan Rajab ini banyak banget tuh amalan yang bisa kita lakukan. Nah kayak contohnya nih, kita memperbanyak istighfar. Terus kita juga melaksanakan sholat sunnah, terutama nih sholat malam. Terus kita juga melaksanakan ibadah puasa Rajab. Terus selain itu kita juga bisa melakukan sedekah. Nah, sedekah itu tidak hanya dilakukan dengan uang saja, tetapi dengan barang dan juga dengan senyuman, itu juga termasuk sedekah. Ya, selain itu kita juga bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya kan? Ya, gitu Sohibah. Jadi kan ini masih ada waktu ya selama bulan Rajab. Nah, sekarang waktunya kita untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan memperbanyak amal ibadah selama bulan Rajab. Oh, jadi itu amalan-amalan di bulan Rajab. Makasih ya udah dikasih tahu. Aku jadi tahu amalannya apa. Iya, sama. Oh iya, tadi kan sedekah juga harus dengan uang ya? Iya. Menyenangkan teman dan murah ini juga salah satunya sedekah. Iya dong. Gimana kalau mampir ke rumahnya kakak aja? Kita kan udah lapar nih, katanya masak banyak hari ini. Wah, bener banget. Ayo, mau Ayo. masak ya. Langkahku kali ini terasa lebih ringan, apalagi ketika angin berhembus menyapa, melihat daun-daun dan pepohonan yang bergerak dengan indahnya. Mungkin tanpa aku sadari, mereka sedang berzikir kepada Tuhannya. Melihat hari ini, aku jadi teringat dengan salah satu firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 44, yang artinya, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbihnya. Sombong sekali rasanya manusia, berjalan di muka bumi tanpa merasa bersyukur akan nikmat Allah. Aku sudah banyak lalai, tapi selagi masih ada waktu,
kenapa tidak? Aku mencoba untuk jadi pribadi yang lebih baik. Teruslah beribadah walaupun terlambat, meskipun dirimu merasa tak pantas. Hidup tanpa beribadah seperti berlayar tanpa arah dan berlabuh tanpa tujuan. Divisi Hitobah Lembaga Dakwah Kampus Fathir Ar-Rasyid UIN Salatiga mengucapkan Selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah.